disebut miliarder, rumahnya mirip showroom motor, kekayaan Kades Kohot bela pagar laut di Tangerang jadi sorotan. Sekaya apa? Harta kekayaan kepala desa, Kades Kohot, Arsin bin Asib, mendadak jadi sorotan publik imbas bela pagar laut di Tangerang. Anehnya, Kades Arsin tersebut justru dikabarkan mendadak hilang usai disebut membela pagar laut. Pasalnya, Arsin mengeklaim bahwa pagar tersebut berada di lahan kosong yang sebelumnya merupakan kolam, yang kini tergerus abrasi. Pernyataan itulah yang membuat dirinya disebut membela pagar laut sepanjang km di Tangerang. Usut punya usut, Kades Arsin memiliki 2 mobil, yaitu Honda Civic dan mobil dinas Xenia, serta beberapa sepeda motor. Kades Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021 lalu. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, setelah kasus pagar laut mencuat, warga menduga bahwa kendaraan-kendaraan tersebut telah dijual. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri, warga Kohot. Padahal rumah Kades Arsin tersebut disebut bak showroom motor. Rumahnya seperti showroom motor, ujar Heri. Setelah lebih sepekan berpolemik, Arsin kini diperiksa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Menurut staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, pemeriksaan dilakukan pada Kamis, 30 Januari 2025, di kantor-kantor Pusat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP. Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil Kepala Desa Kohot untuk dimintai keterangan, ujar Doni. Selain Kades Kohot, KKP juga memeriksa 13 orang nelayan di hari yang sama. Doni menyebut, pemeriksaan merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yakni Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 21/2021, PP Nomor 85/2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/2021. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan pada Kamis kemarin merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap 2 perwakilan nelayan dari Jaringan Rakyat Pantura, JRP, pada 21 Januari 2025. KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan, kata Doni. Hasil pemeriksaan akan dipelajari dan dikembangkan dari keterangan ini untuk pemanggilan lainnya, tambahnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid dinarasikan berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, perihal pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang. Momen tersebut terjadi ketika Nusron Wahid mengunjungi Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, pada Jumat, 24 Januari 2025. Dalam kunjungannya, Nusron Wahid bersama tim Kementerian ATR BPN melakukan pemeriksaan fisik atas lahan di pesisir pantai Desa Kohot. Tujuannya untuk memastikan keabsahan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik, SHM, maupun hak guna bangunan, HGB, yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa, CIS, dan PT Intan Agung Makmur, IAM, pada aplikasi Bumi. Dalam peninjauan itu, ia menegaskan jika sebuah lahan telah mengalami abrasi dan fisiknya hilang, maka hak atas tanah tersebut otomatis musnah. Perdebatan Nusron Wahid dengan Kepala Desa Kohot soal empang di lokasi, Nusron mengaku terlibat perdebatan dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, yang bersikeras bahwa pagar laut di area tersebut dulunya merupakan empang. Arsin mengklaim, abrasi mulai terjadi sejak 2004, menyebabkan lahan kosong tersebut perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi. Mau Pak Lurah bilang itu empang, yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya sudah enggak ada tanahnya. Karena sudah enggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah, kata dia. Namun, kata Nusron, Arsin tetap kekeh bahwa lahan tersebut memiliki sejarah sebagai empang yang digunakan oleh warga. Nusron, yang tak ingin memperpanjang perdebatan, memilih untuk menegaskan bahwa pihaknya membatalkan sertifikat HGB dan HM di laut karena keterbukti fisiknya benar-benar hilang. Ini enggak ada barangnya tapi akan saya cek satu persatu. Kan tadi sudah kita tunjukin gambarnya.
Kalau memang sertifikatnya ada. Tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu, jelas dia. Awal mula narasi debat tersebut muncul karena Kepala Desa Kohot Arsin mengatakan bahwa wilayah pagar laut sepanjang 30 km dulunya adalah empang dan digunakan oleh warga. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa wilayah tersebut saat ini adalah tanah musnah. Kalau dulunya empang, tapi karena sekarang sudah enggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang, kata Nusron.